wanita atau istri itu harus mandiri. Hai teman-teman, salam kenal, saya Ayu. Saya adalah seorang ibu muda dengan satu orang anak dan saat ini saya berdomisili di Bandung. Selain ibu rumah tangga juga sebetulnya saya ada bisnis yang saya jalanin ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu di depan mata kita tuh kita akan nemuin kejadian apa gitu. Hal simpel misalnya adalah amit-amit ya teman-teman, kita nggak pernah tahu suami kita sampai kapan sih nemenin kita gitu loh. Dan ketika suami kita udah nggak ada gitu ya, kita tuh berdiri di kaki kita sendiri loh. Nah kalau aku nggak punya kemampuan untuk menghasilkan uang tambahan, anak-anakku gimana gitu loh. Semua akan lari ke aku gitu. Dan aku pengennya itu udah aku siapin dari jauh-jauh hari gitu. Terus juga aku nggak bisa bayangin kalau aku nggak punya kemampuan buat ngasilin uang gitu ya, nggak punya bisnis gitu. Dan lalu aku baru belajar nanti setelah kondisi aku sedang tidak baik-baik saja. Nah itu yang paling aku hindarin. Terus yang kedua adalah aku tuh punya role model yaitu ibu aku sendiri gitu ya. Dari kecil aku ngelihat gimana ibu aku itu walaupun semua kebutuhannya terpenuhi dari ayahku gitu ya. Ayahku seorang PNS gitu ya, tapi ibuku tetap punya bisnis gitu. Dia punya toko baju dulu dan aku kecil itu ngelihat gimana seorang ibu yang pengen ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Karena gini teman-teman, aku itu keluarga besar. Ibuku punya anak 8. Ayahku fokus untuk pendidikan anak-anaknya yang 8 ini. Tapi ya mungkin gak bisa berlebihan kayak orang lain. Nah di sisi lain ada ibuku yang menopang untuk misalnya kebutuhan yang lainnya. Misalnya bisa beliin baju anak yang bagus, bisa beliin sepatu buat sekolah yang bagus gitu ya, dengan anaknya yang 8 ini. Terus yang aku lihat adalah kegigihan ibuku gitu ya. Ibu aku itu dia anak yatim piatu juga. Lalu dia punya adik 2 yang harus dia nafkahin gitu loh. Kebayang gak kalau ibuku hanya mengandalkan dari ayahku saja yang seorang PNS. Udahlah anak 8, lalu ada 2 tanggungan lagi adik dari istrinya gitu ya. Nah di situ tuh ibuku langsung kayak aku gak bisa kalau cuma minta sama suami gitu ya. Dia harus mandiri juga untuk bisa ngasilin dan dia bisa leluasa untuk ngasih ke adik-adiknya kayak gitu. Dan itu yang aku lihat bahwa kalau kita punya uang sendiri sebagai istri, kita juga punya keleluasaan gitu untuk ngasih ke orang tua, ngasih ke saudara, ngasih ke ponakan gitu loh. Ya itu sih yang aku rasain gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman di sini yang mungkin sama-sama ibu rumah tangga gitu ya, ketika udah jadi ibu rumah tangga itu kita ngerasa kayaknya dunia tuh berhenti berputar gitu loh, kayak kok gini gitu loh ya. Mungkin yang tadi pada saat kita belum punya anak, bahkan belum menikah, kita yang aktif kesana kemari, kita punya kita punya dunia yang kayaknya seru-seru aja gitu loh. Begitu punya keluarga dan juga punya anak, semuanya tuh berubah gitu 180 derajat. Nah ada momen dimana aku itu ngerasa kayak kok hidupku tuh kok aku kayak gini aja gitu. Ayu yang dulu itu mana gitu, kayak kehilangan jati diri. Nah aku ngerasa ketika akhirnya aku menjalankan bisnis ini gitu ya, aku juga bersosialisasi sama teman-teman gitu ya, aku ngerasa jadi kayak Ayu yang dulunya itu tuh ada lagi gitu loh. Aku juga jadi punya mimpi lagi yang aku bangun gitu loh. Aku juga punya aktivitas harian yang bikin aku tetap hidup dan justru malah jadi semangat aku buat ngasih yang terbaik nanti buat anak dan suamiku. Dan teman-teman tahu nggak, ibuku itu nggak ada tuh karena beliau sakitnya tuh leukemia gitu ya, atau kanker darah. Makanya saat ini di komunitas ini aku banyak sekali akhirnya menemuin orang-orang yang punya sakit atau keluhan yang sama. Dan ketika aku mendengar bahwa mereka punya keluhan itu, aku tuh kayak relate lagi sama ibuku gitu. Mungkin bisa jadi apa yang aku kerjain sekarang ini jadi kayak apa yang aku jalanin itu selalu ada tuntunan dari ibuku loh gitu loh. Karena ternyata apa yang aku kerjain tuh masih nyangkut juga sama beliau kayak gitu, almarhum mah ibuku kayak gitu. Aku cuma mau bilang bahwa
terima kasih terima kasih udah ngasih contoh yang baik buat Ayu, gimana seorang wanita itu harus berdiri kuat gitu di kakinya sendiri gitu. Lalu Ayu juga mau ngucapin terima kasih karena 9 tahun yang mungkin singkat itu banyak banget hal berharga gitu yang Ayu dapetin. Salah satunya wanita atau istri itu harus mandiri. Oke.